Baik, kalau begitu pertanyaan kedua. Kapan pembunuhan itu terjadi? Tanggal 15 Juni malam hari. Bisakah Anda ceritakan bagaimana pembunuhan itu terjadi, Nyonya? Pukul 17.30 menjelang maghrib, saya melihat seorang pria tinggi dengan jaket hitam berjalan di depan rumah korban. Kemudian ia tiba-tiba berhenti. Ia menatap rumah itu cukup lama. Apakah Anda sempat melihat wajahnya? Tidak. Kepala tertutup oleh kupluk jaket. Ada pertanyaan lain? Tidak. Silakan lanjutkan. Beberapa menit kemudian dia pergi. Awalnya saya tidak melihat keanehan dari sana. Lalu selang 5 menit, ia kembali, datang dari arah yang berbeda dan melakukan hal yang sama, menatap rumah itu. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Itu berlangsung terus, bolak-balik sampai keempat kali. Setelah keempat kalinya dia menghilang. Saya menunggu. 10 menit bahkan 30 menit saya tetap menunggu. Tetapi ia tidak lagi kembali muncul. Apa yang sedang Anda lakukan di sana? Saya seorang jurnalis, Tuan. Apakah Anda lupa? Anda dan polisi bukan satu-satunya pihak yang menyelidiki kasus ini. Seorang jurnalis juga perlu bertindak. Jadi, saya menarik kesimpulan bahwa Anda mengira dia adalah dalang dari pembunuhan tersebut. Biarkan saya bercerita sebelum Anda menarik kesimpulan, Tuan. Baiklah. 2 jam kemudian, pukul 7 malam, azan berkumandang. Saya melihat dia berjalan kembali, berhenti, dan menatap rumah korban seperti sebelumnya. Setelah 10 menit, ia menghilang lagi. Karena semakin curiga, akhirnya saya meneruskan untuk menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hasilnya nihil. Batang hidungnya tak lagi muncul. Ada apa? Mohon maaf, saya lanjutkan. Silakan. Sekitar pukul 10 malam, saya pikir tidak akan ada yang terjadi. Saya sempat berpikir untuk menyerah, tetapi rasa penasaran saya menang. Pukul 11, sembari minum kopi, saya tetap menunggu. Setengah jam kemudian, ternyata dia muncul lagi. Tapi kali ini ia mengenakan jas hitam dan dasi. Intinya pakaian formal. Matanya tertutup perban. Ini bagian menyeramkannya. Tangan kanannya memegang handphone dan tangan kirinya memegang sebelah pisau. Saya tidak yakin apakah orang ini sama dengan yang sebelumnya. Yang jelas, pukul setengah 12 malam, ia menelepon seseorang tepat di depan rumah korban. Tidak butuh waktu lama, korban membuka pintu, dan pelaku langsung mendorongnya masuk, lalu menutup pintu dengan cepat. Saya panik dan langsung menelepon polisi untuk melaporkan kejadian ini. Tapi sepertinya saya terlambat. Polisi datang ke rumah korban hanya untuk mendapati dia yang sudah terkapar mati. Dan sampai sekarang belum ditemukan siapa pembunuhnya. Kenapa tidak berteriak? Saya takut jika saya berteriak, malah akan menjadi korban berikutnya. Anda bisa pastikan kejadian ini benar? Saya melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Jika Tuan tidak percaya, saya bisa pastikan pada HP korban ada riwayat panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Anda benarnya, tapi saya rasa hal tersebut belum bisa menjadi bukti kuat dari cerita Anda. Lalu mengapa tidak tanyakan kepada warga sekitar tentang seseorang berjaket hitam? Sayangnya pemeriksaan belum sampai sana. Kami masih fokus pada proses pemeriksaan TKP. Baiklah, bisa kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya? Apakah Anda tahu motif dari pembunuhan itu? Ritual pemanggilan dewa kematian. Hah? Hanya sedikit yang tahu tentang hal ini. Saya mengerti, ini mulai terdengar tidak masuk akal, tapi tolong dengarkan dulu. Dalam setahun, ritual ini diadakan sebanyak 12 kali. Sebulan sekali? Betul, di tanggal yang sama dan lokasi yang berbeda. Mereka adalah sekumpulan manusia yang percaya bahwa kematian itu bukanlah akhir, melainkan cara dunia menyeimbangkan kehidupan itu sendiri. Malam hari, setiap tanggal tertentu, ritual itu terjadi. Saya menyaksikan ritual itu 2 hari yang lalu, tanggal 15 Juni. Mohon maaf,
Apa kesinambungan antara ritual dengan kasus pembunuhan ya? Memory card. Mereka meninggalkan ini, entah disengaja atau tidak, saya tidak mengerti. Yang pasti, ini bisa menjadi petunjuk untuk menyelesaikan kasus Anda, Tuan. Jemaah Wayami, Nafayat Manam Datum, Rana Syayang Duranam, Maranam Nara Papam, Intu Damat Syagati, Defau Jitu Detau, Defau Jitu Defau, Ayat Sayama, Tuam Trim Trim Krut Pa Asia Nama. Satu nama, satu bulan. Satu jiwa untuk keseimbangan. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada ampunan. Hanya giliran seperti waktu yang berulang. Lantunan ritual. Dua nama dibacakan. 5 lilin dinyalakan. Dan 2 jiwa dikorbankan. Semua semakin jelas, bukan? Tuan, kita bisa memecahkan kasus ini bersama. Tidakkah Anda lelah mengejar sesuatu yang tidak pasti, mencari seorang pembunuh? Mereka tidak sendirian, Tuan. Kita harus menyiapkan organisasi ini sebelum lebih banyak orang terbunuh. Apa yang mereka inginkan? Mereka menyebut diri mereka penjaga warisan leluhur, mewarisi ajaran kuno untuk menukar jiwa demi keseimbangan dunia. Mengapa, Tuan? Apakah realitas mulai kabur antara penyelidikan dan kepercayaan? Beberapa dari mereka mengatakan upacara penyelaras arwah dan... Apakah Anda benar-benar seorang jurnalis, Nyonya? Tuan meragukan saya dengan bukti yang sudah terpapang jelas di hadapan Anda. Apakah Anda tahu siapa dewa kematian itu sebenarnya? Jangan-jangan, Tuan. Anda kenal nomor ini? Hei! Kita perlu fokus pada perbincangan ini sebelum waktu habis. Saya perlu memilih pilihan yang benar. Maksudnya? Yama, dewa kematian dan penghakiman dalam Hindu, bertugas mengadili roh orang mati berdasarkan karma mereka. Dikenal juga sebagai Dharma Raja, penguasa arah selatan, dan merupakan makhluk pertama yang mengalami kematian. Yama. Benar, Tuan. Mereka mengatasnamakan Yama dengan dalih menyeimbangkan kehidupan.
Tapi mereka membunuh. Itu bukan penentuan. Manusia selalu ingin menafsirkan kehendak suci dengan cara yang paling mudah, yaitu kekerasan. Menurut Anda, apakah ya masalah? Bukan Yama yang jahat, Tuan, tetapi manusia itu sendiri. Ini bukan soal siapa yang salah, tetapi siapa yang paling tergoda oleh sisi gelap manusia. Sebentar. Tuan, boleh saya lanjutkan sekarang? Waktu saya semakin menipis. Baik. Apa tujuan Anda menyampaikan semua ini? Sebelum itu ada yang ingin saya tekankan. Pemimpin ritual berkata, Yama Afayami, Yama kami memanggilmu. Dufayat Manam Datum, untuk menerima 2 jiwa yang diserahkan. Pranasya Santulanam, demi keseimbangan nafas kehidupan. 2 nama dibacakan, 5 lilin dinyalakan, 2 jiwa dikorbankan. Ini bukan sekedar mantra yang mereka asal ucapkan, tapi rencana yang mereka sungguhkan. Kepada Yama? Tepat, Tuan. Tujuan saya datang ke sini ialah untuk menentukan sebuah pilihan. Antara Hancurkan mereka dari luar atau dari dalam. Apa? Bagaimana, Tuan? Mohon maaf, nona jurnalis. Saya sangat menghargai narasi Anda yang begitu terstruktur dan masif. Oke, akan saya ringkas semuanya. Cerita yang Anda ceritakan sebelum kejadian itu masih sangat logis. Namun setelah saya bertanya motif dari pembunuhan itu, sudah tidak logis kembali. Anda seringkali membelokkan kebenarannya. Ritual, pemanggilan dewa kematian, sampai mitologi agama Hindu. Bahkan Anda sampai menceritakan tentang si pembunuh yang di tangan kiri memegang pisau, di tangan kanan memegang handphone. Dari cerita yang Anda sampaikan, saya yakin ini hanyalah karakter Anda. Maksudnya? Video ini karena Anda bukan? Apakah saya terlihat bodoh di depan Anda? Tidak mungkin ada orang sedongo itu untuk menjatuhkan barang sepenting ini. Terlebih mereka berada dalam ruang lingkup organisasi rahasia. Tuan, sudah saya bilang berkali-kali bahwa saya seorang jurnalis. Loh, yang saya curigai itu narasi Anda, bukan profesi Anda. Video dan yang Anda katakan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tuan, saya datang ke sini karena saya pikir ya Anda yang paling mungkin mendengar saya. Lalu bisa Anda jelaskan dari mana Anda mendapatkan barang ini? Ini milik Anda sendiri bukan? Mereka menjatuhkannya. Masuk akal. Masuk akal. Hebat. Tolong berpikir dahulu sebelum menyimpulkan. Inikah kualitas detektif yang diunggulkan oleh kepolisian? Nyonya yang saya hormati, saya di sini sedang menyelidiki kasus, bukan mendengar dongeng. Semua ini akan masuk akal jika Anda mau berpikir. Anda harus mengerti bagaimana logika manusia bekerja. Cerita Anda tidak sejalan dengan logika manusia. Ya karena manusia itu sendiri sering tidak logis. Mereka merusak, mengeksploitasi, bahkan menghancurkan. Itulah mengapa ritual tersebut muncul sebagai pembenaran untuk mengorbankan manusia. Saya memang percaya hal gaib itu ada, tapi tidak seperti yang ada di bayangan orang-orang. Tidak ada pocong, kuntil anak, bahkan mayat hidup. Semua yang saya ceritakan hanyalah manusia yang terobsesi oleh dunia mistis. Itu semua akan logis jika Anda mau berpikir lebih jauh. Sejalan dengan logika ya? Ya, walaupun cerita Anda tidak berguna, setidaknya Anda sudah menghibur saya lah. Terus cerita Anda juga itu cuma jadi angan-angan saja. Kira-kira kalau cerita Anda jadi sebuah film, apa yang judulnya? Tuhan sudah gila ya? Apa? Gila. Sejak tadi Anda yang gila bodoh, mendongeng tentang kasus yang tidak berujung. Kasus Anda tidak pernah selesai karena Anda selalu membuat kesimpulan dan bodoh. Maaf. Lihat papan itu. Proyek gagal Anda kerjakan 3 bulan lalu. Masih belum terpecahkan, bukan? Pendongeng seperti Anda tidak akan mengerti bagaimana sistematika pemecahan suatu kasus.
Jika Anda tidak tahu menahu mengenai saya, lebih baik Anda diam, Nyonya. Anda sangat keliru, Tuan. Justru kalau saya diam, akan ada nyawa yang hilang lagi. Jadi mereka bisa selamatkan dengan dongeng Anda? Tuan, saya sedang tidak mendongeng. Semua yang saya katakan berdasarkan fakta. Mana buktinya? Anda sudah lihat sendiri rekaman itu? Hei, tidak akan ada orang yang percaya cerita bodoh Anda dengan video ini. Anda tidak mengerti, Tuan. Orang pintar tidak akan mengerti dengan gagasan orang bodoh. Saya tidak bodoh! Diam! Jaga. Apa? Anda yang ngusir saya? Ambilkan 2 gelas air putih. Baik, Tuan. Silakan minum. Saya tidak haus. Saya menawarkan air minum ini bukan untuk menghilangkan dahaga Anda, Nyonya. Tapi supaya tenggorokan Anda tidak kering saat Anda berbohong. Mengakulah bahwa Anda berbohong, Nyonya. Ayolah, mengakulah. Tunggu. Anda belum menjawab pertanyaan pertama saya. Jika Anda tidak berbohong, siapa pembunuh itu, Nyonya? Anda akan tahu sebentar lagi.